Ya, terima kasih Mbak moderator, Mbak Naima, dan juga apresiasi kami dari Komnas Perempuan terhadap kawan-kawan solidaritas perempuan ya, yang selama ini juga turut aktif melakukan pendampingan terhadap para perempuan korban kekerasan, baik itu dari sisi berbagai konflik agraria ataupun kekerasan berbasis gender gitu ya. Saya sangat mengapresiasi dan saya kira juga sangat berharga kesempatan ini bisa mendengar langsung suara-suara perempuan penyintas yang selalu bergerak untuk memperjuangkan hak sebagai warga negara di dalam sebagai perempuan gitu ya. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Mama Esther, karena kebetulan secara khusus ya masyarakat Tubabu juga dengan persoalan-persoalan di Makassar, kasus MNP, itu melakukan pengaduan langsung kepada Komnas Perempuan, didampingi dengan para pendampingnya. Dan sebetulnya pada kasus masyarakat Tubabu dan masyarakat pesisir yang terdampak dari program Makassar Newport itu, Komnas Perempuan sudah melakukan upaya-upaya gitu ya, memberikan rekomendasi sesuai dengan mandat Komnas Perempuan gitu ya, memberikan surat rekomendasi dan diawali dengan klarifikasi. Namun memang hingga saat ini menjadi tantangan gitu ya, ketika kementerian atau pihak-pihak terkait yang kita berikan rekomendasi belum memberikan jawaban atau melaksanakan rekomendasi yang kita minta gitu ya. Dan bagi kami sebenarnya penyelesaian konflik agraria ini merupakan konflik terluas ya di tanah air yang berdampak pada pencabutan akses perempuan gitu ya kepada sumber penghidupannya, dan merupakan bagian sebetulnya harus dipenuhi gitu ya hak perempuan ini, karena perempuan sangat erat terikat dengan tanah gitu, dan juga perempuan sebagai pemegang pengetahuan gitu ya. Kita tahu tadi juga sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dinda itu memiliki banyak kesamaan, karena memang pada kali ini peringatan yang ke-60 kita sebetulnya ingin membawa spirit bahwa sejatinya pemenuhan atau spirit terkait hak-hak agraria itu sudah ada di dalam undang-undang pokok agraria ini gitu ya. Bagaimana sebetulnya undang-undang ini menegaskan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara ya, baik laki-laki atau perempuan seperti yang tadi disampaikan. Dan undang-undang ini sebetulnya merupakan undang-undang yang harusnya dijadikan landasan bagi pembentukan undang-undang yang lain gitu ya, dalam hal pemenuhan hak-hak kepemilikan dan penghormatan terhadap kepemilikan tanah gitu ya. Namun ketidakadilan dalam struktur pemilihan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah juga akhirnya berujung ya seperti pada konflik agraria gitu, yang tidak bisa kita melihat banyak sekali tidak diselesaikan secara tuntas gitu. Pemilihan model pembangunan juga sangat berorientasi pada bagaimana sumber daya alam itu hanya sebagai komoditas. Kita tadi mendengar bagaimana sebetulnya masyarakat baik sebagai komunitas adat ataupun komunitas itu sebetulnya memandang alam itu sebagai subjek bagian dari dirinya gitu ya. Kami melihat juga dalam pemantauan Komnas Perempuan bagaimana sebetulnya daya
daya juang para perempuan yang menghadapi konflik-konflik yang berkaitan dengan agraria ini memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa ya, yang intinya harus ditunjukkan dan disuarakan secara tegas bahwa negara harus segera hadir gitu ya di dalam pemenuhan dan pemulihan hak-hak yang terampas gitu ya. Dan Komnas Perempuan sebetulnya di dalam pemantauan dari 2003 sampai 2019 terkait pengaduan konflik agraria dan tata ruang ini banyak menemukan pola yang sama gitu ya terkait penanganannya gitu ya. Seperti tadi dikatakan oleh para ibu-ibu, ada penggusuran paksa gitu, kriminalisasi, dan itu perempuan menjadi pihak yang sangat rentan gitu ya. Dan puncak kekerasan terhadap atas nama konflik agraria adalah bagaimana ada upaya penaklukan gerakan perlawanan yang seringkali bahkan menyasar tubuh perempuan gitu dalam bentuk kekerasan seksual seperti perkosaan dan pelecehan seksual kita temukan gitu ya. Dan sebetulnya di dalam pemantauan kami juga secara khusus ya di wilayah tambang Kalimantan Timur, kemudian pembangunan PLTA Sulawesi Selatan dan perkebunan sawit di Sumatera Utara, kami mencatat tindak penaklukan dan pembungkaman gerakan itu dengan menyasar tubuh perempuan gitu ya. Tidak sedikit perempuan yang mempertahankan wilayah agrarianya mengalami kekerasan fisik seperti tadi pengalaman-pengalaman ibu-ibu dari Bubabu, dari Makassar gitu ya. Dilempar, dipukul, diseret, dan aparat keamanan itu sangat represif gitu ya. Juga intimidasi, kekerasan psikis, ancaman pembunuhan, bahkan tidak jarang juga stigma terkait tuduhan sebagai komunis gitu ya, terkait dengan agraria ini dikatakan dituduh sebagai komunis gitu ya. Ataupun kekerasan yang khas hanya dialami perempuan adalah juga stigma ketika melakukan perlawanan itu atau menjadi motor gerakan perlawanan dianggap sebagai perempuan yang tidak tahu adat atau perempuan yang tidak bermoral. Jadi beban-beban atau stigma-stigma yang khusus terhadap perempuan itu juga memang melekat. Dan bagaimana sebetulnya konflik agraria ini juga memunculkan berbagai bentuk pelecehan seksual gitu ya. Bahkan juga ada dalam konflik-konflik itu ada korban perkosaan, perbudakan seksual, kekerasan ekonomi yang terjadi karena hilangnya sumber penghidupan tadi seperti Ibu Ati dan Ibu Jainab ya tadi juga memang betul. Dan yang memprihatinkan adalah bagaimana para pemegang konsensi lahan itu mendapatkan keleluasaan gitu ya. Dan bagaimana juga sebetulnya kerusakan lingkungan dan baik itu pencemaran sungai, laut gitu dari aktivitas-aktivitas pertambangan. Sebetulnya juga kami melihat di dalam temuan Komnas Perempuan dalam laporan pemetaan kemiskinan dan pencerabutan sumber-sumber kehidupan menyebutkan bahwa jika akses ekonomi terbatas, maka perempuan meresikokan dirinya. Tidak jarang perempuan meresikokan dirinya bekerja dengan sumber daya yang ada di dalam tubuhnya, misalnya yang menjadi akhirnya rentan bermigrasi, menjadi korban trafficking, gitu. Dan dampak sosial lain, hilangnya rasa aman, keretakan kohesi sosial ketika dia sebagai pejuang lingkungan diadu domba gitu ya dengan masyarakat sekitar gitu, dan akhirnya rusak kohesi sosial.
yang selama ini sebetulnya terpelihara gitu. Jadi lagi-lagi perempuan selalu menjadi kelompok yang sangat rentan gitu ya. Juga terkait kerentanan yang sebetulnya kita namakan perempuan pembela hak asasi manusia gitu ya, dan penyangkalan atas perjuangan perempuan ini juga menjadi stigma. Apa yang dialami dalam berbagai konflik agraria sebetulnya mengindikasikan pelanggaran hak asasi manusia gitu ya, di mana tadi saya katakan ada kekeliruan pemilihan model pembangunan dalam mengelola sumber-sumber lingkungan gitu ya, karena kerangka pikir pembangunan yang selama ini diambil adalah hanya memandang lingkungan sebagai komoditas ekonomi gitu. Belum ada titik temu atau pemahaman bahwa para penyintas, para masyarakat adat gitu ya, yang sebetulnya secara hukum adat itu juga diakui di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, itu menjadi tercerabut haknya gitu ya. Mereka sebagai ujung tombak peneguh penjaga lingkungan gitu menjadi korban yang selalu rentan gitu ya. Untuk itu sebetulnya Komnas Perempuan juga melihat bahwa penyelamatan atau upaya-upaya mendorong solusi konflik-konflik agraria sebetulnya juga upaya untuk kita memperbaiki sebuah tatanan dari pengelolaan tata ruang gitu ya, tata ruang peradaban yang lebih berperspektif gender, bukan hanya tata ruang kita di dalam kebangsaan gitu, tetapi juga tata ruang dunia menjadi lebih baik, karena kerusakan rantai ekosistem itu dikarenakan subjek-subjek yang mempertahankan lingkungan, komunitas adat, komunitas masyarakat baik pegunungan ataupun pesisir yang menjaga alamnya sebagai bagian dari tubuh ruang kosmologi kebudayaannya, itu tidak didengar di dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan gitu lah. Untuk itulah sebetulnya Komnas Perempuan saat ini juga terus mendorong agar pemerintah dan DPR RI ya kembali menggunakan spirit Undang-Undang Pokok Agraria ya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait reformasi agraria gitu dan pengelolaan sumber daya alam, dan juga ingin memastikan agar Presiden atau DPR RI adanya partisipasi yang setara gitu, seperti di dalam Undang-Undang Pokok Agraria antara laki-laki dan perempuan dalam setiap proyek pembangunan gitu, dalam proses bagaimana dilibatkan masyarakat juga memiliki hak informasi gitu ya. Hak mengetahui program-program pembangunan itu apakah dampak yang masyarakat terdampak itu diajak untuk juga terlibat di dalam memutuskan pola-pola kebijakan gitu. Juga mengedepankan sebetulnya di dalam penyelesaian konflik itu ya pendekatan yang berbasis hak konstitusi ya, mempertimbangkan hak asal usul, ikatan sejarah kepemilikan dari masyarakat atau komunitas itu sendiri. Bagaimana sebetulnya komunitas atau masyarakat sebagai subjek itu sebetulnya ada sebelum negara ini hadir gitu. Dan bagaimana sebetulnya di Undang-Undang Pokok Agraria ini mengamanatkan juga gitu bahwa hukum adat itu menjadi dasar juga gitu untuk bisa memverifikasi hak asal usul gitu kepemilikan, sehingga ketika tadi cerita dari Mama Esther bahwa kita sudah tinggal berpuluh tahun bahkan ratus tahun dan artinya sudah memiliki ikatan
katakanlah ikatan yang tidak bisa terlepas dari tanah yang dipijak dan langit yang dijunjung sebagai dan membentuk sebuah karakter kebudayaan, baik kebudayaan masyarakat pesisir atau masyarakat pegunungan yang akhirnya menciptakan tradisi-tradisi baik pertanian maupun tradisi laut, dan itulah yang harusnya menjadi pertimbangan bagi negara dalam setiap pengambilan pemilihan model pembangunan itu menampung suara-suara dari masyarakat. Bagaimana kebijakan itu harus berdasar pada kebutuhan masyarakat sekitarnya, dan boleh jadi sebetulnya kan masyarakat sebetulnya lebih mengenal lingkungannya. Jadi dalam kebijakan menata ruang kehidupan masyarakat itu juga harus melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek yang tahu-tahu tiba-tiba tidak dilibatkan, tahu-tahu investor masuk dengan alasan meningkatkan pendapatan asli daerah, atau banyak sekali kepentingan tersembunyi yang akhirnya merugikan masyarakat. Pada prinsipnya Komnas Perempuan selalu ingin mendorong kehadiran negara, pemerintah gitu ya, untuk juga menarik tanggung jawab korporasi untuk memelihara lingkungan dan merawat dan memulihkan lingkungan, dan tidak meninggalkan limbah yang terdampak bagi masyarakat. Ini kan sebuah suara-suara yang sebetulnya sudah juga disuarakan oleh para penggerak lingkungan gitu, dan kami sebagai mekanisme lembaga HAM terus mengingatkan pemerintah atau legislatif untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut gitu ya, dan kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan begitu, dan masyarakat adat itu menjadi prioritas dalam perlindungan bagi pemenuhan hak asasi manusia gitu. Mungkin itu ya pada prinsipnya kita ingin mendorong negara, pemerintah, legislatif untuk juga terus memenuhi hak keadilan bagi warga negara, karena ketika hak asasi manusia, hak asasi perempuan itu tidak dipenuhi oleh negara, sejatinya negara sudah gagal di dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan inilah yang sebetulnya janji atau ikrar yang harusnya dipenuhi oleh aparatur-aparatur negara, karena jabatan yang disandang oleh aparatur negara adalah janji terhadap konstitusi dan menjaga, melindungi segenap masyarakat Indonesia sesuai dengan pembukaan di dalam konstitusi. Itu saya kira, dan kami berharap kita tetap saling menguatkan. Terima kasih secara tulus kami sampaikan kepada ibu-ibu para penyintas, dan tetaplah kita berjuang bersama. Kami juga selalu ingin berjalan bersama kawan-kawan jaringan masyarakat sipil untuk terus mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah yang menghasilkan pemajuan dan pemenuhan hak-hak perempuan untuk bisa segera terpenuhi. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Salam Nusantara. Terima kasih Ibu Dewi.